Kehidupan Yahya Edward Hendrawan yang juga dikenal sebagai Ustadz Badut kini lebih baik dibandingkan dahulu. Sebelumnya, ia dan keluarga menjalani hidup dengan pendapatan yang pas-pasan. Kondisi itu tidak membuatnya mengeluh. Usahanya dalam mensyiarkan agama Islam juga tak goyah, bahkan memiliki semangat juang yang tinggi. Kini, Yahya hidup berkecukupan dan berkah karena karunia Allah. Saya sampai mengalami namanya sampai susah banget sih pandemi, ya kan, bayaran, penunggak, ya waktu awal pandemi itu listrik udah mau dicabut, ya kan, aduh pihak sekolah udah nagih mulu, listrik udah kasih surat peringatan, kalau 3 hari kalau nggak salah nggak dibayar mau dicabut listrik saya. Itu kagak bisa tidur kita. Bagaimana ini ya Allah untuk bayar listrik, ya Allah gini caranya. Terus gimana ini buat apa bayar bocah sekolah? Saya ikhtiar Mbak, saya tetap berusaha. Saya nanya teman-teman, bro ada kerjaan serabutan nggak nih? Apa beda? Yang penting mau gue listrik gue bisa kebayar nih, nyampe dicabut ini. Ya Allah berilah kemudahan segala macam urusanku ya Allah. Sama buat status gitu. Tiba-tiba nggak 2 hari 3 hari itu ada orang baik datang, saya nggak kenal namanya siapa, tok memberikan sedikit rezeki yang dari dia dapat ke saya. Alhamdulillah tuh saya bisa bayar listrik. Nggak mau minta sini minta situ, kesulitan saya pun jangan sampai mertua saya ini tahu. Di tengah usaha Yahya mengajarkan agama dan syiar Islam, Ustadz Badut sempat kesulitan untuk menafkahi keluarganya, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Namun rezeki Sang Maha Kuasa datang dari berbagai penjuru. Itulah yang diyakini Yahya. Meski keadaan terhimpit, Yahya tetap membangun taman baca tanpa pungutan biaya. Ustadz Badut juga membebaskan biaya belajar bagi murid-murid taman bacanya. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita menebarkan suatu kebaikan, nanti rezeki kita nggak hanya di sini. Nanti Allah akan buka pintu rezeki lewat yang lain, yang mana kita nggak tahu. Nanti Allah lewat pintu rezeki yang mana Allah berikan kepada saya. Yang pastinya saya punya usaha. Apa usaha saya? Saya membuka usaha dekorasi balon untuk acara ulang tahun, dan saya juga buka menerima panggilan acara badut ulang tahun kayak gitu. Terus saya juga mengajar privat. Kalau sosial saya ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat bekal nanti di akhirat. Lantunan suara para lansia terdengar dari sudut rumah Ustadz Badut Yahya. Satu demi satu huruf hijaiyah dibaca bersahutan. Dengan sabar, Yahya membimbing para lansia mengenal huruf hijaiyah. Ustadz Badut Yahya merangkul orang lanjut usia untuk memberantas buta aksara huruf Al-Quran. Itikat baik Yahya tentu tidak selalu disambut baik. Awalnya ada rasa kekhawatiran dari para lansia ketika Ustadz Badut mengajak mereka untuk belajar di Taman Baca Syariah. Nyai, ayo Pak ngaji nyai. Dia pada cuma numpuk, wae kalau malam genjogol ke itu depan TV, ya kan ya. Biar sejam kan lumayan nyai, pahalanya udah banget tahu. Pahalanya orang duduk yang di majelis taklim itu sama juga sholat sunnah 1000 rakaat, Bu. Kalau kita duduknya doang nyai, ya kan ya. Udah walaupun bentaran penting ngaji dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan tuh. Ya makanya ayo ngaji. Gue malu banget dong kan, gue bacaan gue kan masih belum bisa apa-apa gue mah. Dulu kan gue ngaji taunya dengerin, gue ngaji nguping gue mah kayak gitu kan. Ya udah yang dulu mah dulu, ayolah pelan-pelan yuk kita belajar sedikit demi sedikit mah. Jadi awalnya mereka pada malu, minder. Maka gimana caranya menyelesaikan minder itu? Yaitu saya ratakan yang udah bisa Al-Quran turun lagi ke Iqra. Nah jadi kan dia datang sama semua nih Iqra. Coba kalau misalnya datang misalkan nih saya baru mulai misalkan kucuk datang
dia udah Al-Quran, dia udah juz amma, rasanya ngebet ikro, beda nggak perasaan. Tapi kalau kita rata, bos enak. Terus nggak ada seragam-seragaman, ngaji juga nyaman. Kalau misalnya ngaji ada seragam, misalkan gitu ya, gue belum beli seragam lagi, jadi beban pikiran lagi buat tuh nyai, ya kan, manohara. Lebih baik saya ini tidak ada namanya seragam, tidak ada yang namanya arisan, cukup fokus hanya untuk mengaji. Yang penting sopan dan juga menutup aurat. Tak hanya pintar membuat anak-anak kecil nyaman belajar di kediamannya, Ustadz Badut mengeluarkan trik khusus ketika mengajak para lansia di lingkungannya. Dimulai dengan mendatangi kediaman tetangganya untuk sekedar menyapa hingga bersenda gurau. Kini 4 bulan sudah, Ustadz Yahya membimbing para lansia belajar membaca Iqra di taman bacanya. Lumayan juga sih, namanya Al-Fatihah ada yang masih kurang, sekarang udah bisa lempeng-lempeng dah. Sama baca Iqra misal tak udah bisa namanya, udah saya sa gitu, huruf do bisa do, udah namanya alhamdulillah udah apal. Sholat yang kita baca masih salah, masih kita berdiri begini, yang kita diajarin apa tuh ya, kita lempengin lagi, kita benerin, jadi bener gitu, jadi lurusin yang salah-salah. Jadinya alhamdulillah dah dapat sedikit-sedikit, udah 4 bulan jalan 4 bulan. Sikap sabar dan semangat Ustadz Badut Yahya dalam menciptakan kelas baca Iqra lansia semakin ramai peminatnya. Ustadz Badut bahkan menjadi sosok inspiratif di mata kerabat maupun murid lansianya. Pak Ustadz sendiri di mata saya orang yang benar-benar inspiratif ya, tokoh inspiratif ya. Niatnya itu memang benar-benar mau membuat orang pintar, membuat orang bisa artinya berhasil dalam mengaji gitu ya, bisa baca Quran gitu. Targetnya di samping dia penghibur ya, tapi semangatnya luar biasa. Apa yang dia bangun dan dia kerjakan di sini mudah-mudahan manfaat gitu ilmunya gitu buat orang banyak. Banyak yang sudah kelihatan hasilnya gitu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mempelajari agama Islam. Semangat itu yang selalu ditularkan Ustadz Badut Yahya di lingkungan sekitarnya. Selain saya untuk menyemangati anak-anak agar mau mengaji, agar mau membaca Al-Quran, saya juga ada program di Taman Baca Bersyariah ini, yaitu untuk aksara buta Al-Quran buat lansia atau disebutnya manohara. Nah ya, karena biar kita tetap glowing gitu loh ya, biar mereka dapat semangatnya tetap luar biasa. Nah itu kita singgahi mereka, kita datengin, kita mengajak sifatnya, ayo loh Bu Nyai, kita ngaji kayak gitu ya, nggak ada kata istilah terlambat untuk mengaji. Nah intinya adalah biar hidup saya ini bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah seperti itu. Jadi saya mengajak manohara yang berada di sekitar daripada Taman Baca Bersyariah ini dan sekitarnya untuk bersama-sama yuk kita baca Al-Quran, yuk jangan malu, seperti itu. Nah gitu. Nah kita di sini saya bersama dengan relawan ya Ibu Ustazah untuk menyemangati anak-anak buat orang tua lansia agar mereka tidak malu untuk baca Al-Quran walaupun baca mereka masih Iqra. Kita bimbing mereka sampai dengan mereka bisa membaca Al-Quran insya Allah dengan bacaan yang tartil, karena kata Allah walau Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ngaji
ngaji. Nah, yang penting kita ngaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 minggu sekali, Yahya meluangkan waktunya usai sholat Isya untuk membimbing para orang tua. Setiap pukul 7:30 malam, lansia memenuhi taman baca syariah. Yahya mengakui cara mengajar ibu-ibu memang membutuhkan trik berbeda agar tercipta suasana nyaman. Kalau buat ibu-ibu, nah, cara mengajarkannya, apabila dia salah dalam membaca, jangan langsung kita vonis salah nih, jangan dengan kata yang keras. Tadi takutnya dia, aduh, teman-teman yang lain dengar nih, malu. Kita pelan pelan aja, cukupnya dengan antara you and me, antara dia dan aku, kan gitu ya. Kalau bisa sebelahnya sampai dengar, takutnya ada yang malu. Dehem aja, gue dia udah paham. Salah nih. Oh, salah. Sebelum dia lagi nyanyi, biar aja dia pikir, otak dia muter, biar aja, biar dia ketemu udah tuh hurufnya apa gitu. Nah, dia nyerah, baru kita ini ada bacaan ini. Jadi kita harus punya trik, yaitu yang pertama, kalau ada yang salah jangan langsung ngomong salah, tapi kita dehemin aja. Yang kedua, nah, terkadang dia suruh memperhatikan mimik, kalau apalagi membaca makhraj mulut kita, apa supaya lisan ini dia, oh berarti huruf ta, lidahnya gigit, dia bisa ngeliat gigit ta. Nah, berarti dia bisa ngeliat lidah kita, jadi dia gigit ta. Nah, kalau dia nggak bisa, kalau dia melihat lidah kita, dipraktekin, insya Allah bisa. Nah, seperti ada lagi, nek habis sholat baca kulhu, gua matong. Nah, itu kita hilangkan dikit-dikit, jangan kulhu nyanyi, tapi itu ada surat Al-Ikhlas. Kita kenalin nama suratnya. Kadang ya ada juga yang serimpet. Nah, tapi kita pelan, step by step. Nah, makanya di sini kita ngaji fun aja sama nenek-nenek mah, jangan terlalu serius banget. Kalau serius banget ngeblank, maklum memorinya udah penuh, urusan dapur segala macam kan gitu ya. Ustadz Badut Yahya kini mengabdikan hidupnya untuk mengajar dan berdakwah. Buah dari kesehariannya, kini Ustadz Yahya memiliki puluhan anak didik di Taman Baca Syariah. Mimpinya untuk memiliki Taman Baca Syariah tak hanya sekedar wacana. Keyakinannya kepada Sang Maha Kuasa, Yahya berhasil menjadi sosok yang dibanggakan oleh keluarga tercinta dan bermanfaat untuk sesama.